pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Layakkan ku, Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta
kesempatan buat kami beribadah. Mari bekerjalah di dalam ibadah pada saat sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Bebaskan roh kami supaya kami di dalam kami memuji Engkau. Yesus ada di tempat ini dan kami boleh rasakan kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sehingga kami boleh bersuka cita bersama Engkau. Engkau pimpin setiap pelayan-pelayan-Mu Bapa. Engkau mau urapi kami semua. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Sugeng kesonten sedaya. Kula badhe tanglet dhateng Bapak Ibu, nderek Gusti menika rugi menapa mboten nggih? Oh nggih leres. Pancen nderek Gusti menika mboten nate rugi. Uripipun tambah berkahe, amin. Amin. Atine saya ayem, amin. Amin. Asine rasa saya tentrem, amin. Puji nama Tuhan. Mulane saking menika monggo nggandol dhateng Gusti Yesus. Sak bendina rina wengi nggandol marang Gusti. Amin. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sak bendina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku
gandol Gusti saben dina rina wengi gandol Gusti aku ampuh percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya atiku nusakem atiku saya ayam saben dina kula nggih gandol Gusti saben dina kula nggih gandol Gusti saben dina kula nggih gandol Gusti siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enam derek Gusti yo sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis cangkem derek Gusti mesti slamet apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet apa iya apa tenan mesti tenan derek Gusti mesti slamet siji loro telu ayo kanca padha melu papat lima enam derek Gusti yo sing temen pitu wolu songo derek Gusti aja sembrono sepuluh wis cangkem derek Gusti yang dislamet apa iya apa tenan tenan derek Gusti mesti slamet apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet pancen tenan derek Gusti mesti slamet. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya beri kesempatan. Mari Bapak Ibu. Saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau enggak ada, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Bapa, Kau setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Kau mulia.
lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau
kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami, kejadian kami ajaib dan dahsyat Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami sudah membesarkan dan memuji nama Engkau. Kiranya puji-pujian kami Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Oh, menjadi berkat bagi kami ya Bapa, menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan menerima sebagian daripada firman Engkau. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang berbicara. Biarlah benih-benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami Tuhan, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Kami layak, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat sore. Kita bersama-sama boleh bersekutu di dalam Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan nanti setelah itu, setelah ibadah ini kita akan rapat sebentar ya. Saya harapkan Bapak Ibu tidak pulang karena driver juga ada tugas, jadi jangan pulang dulu, kita sebentar saja kita akan rapat begitu ya. Puji Tuhan, ini saya akan memberikan judul firman Tuhan yaitu tentang temanya adalah Immanuel. Immanuel ya. Lagu tadi mengatakan Bapak Kau setia, Kau selalu ada, mencukupi, mengerti. Itu juga menandakan kesetiaan Allah. Amin. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mengalami kesetiaan Allah? Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami benar-benar Allah itu setia? Ya, kalau belum, nah pertanyaannya, kalau di pihak Tuhan dia itu setia, saudara. Ya, di pihak Tuhan itu dia setia sudah. Ya, tinggal bagaimana respon kita. Ya, nah saya berikan judul Immanuel. Apa artinya Immanuel? Apa? Oh iya, semua tahu. Allah beserta kita, ya. Tuhan beserta kita. Tuhan tidak menginginkan sebentar saja melepaskan kita, tidak, ya. Tuhan mau selalu bersama. Ada kita bersama Dia, ya. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita akan baca di dalam Yesaya 7 ayat 14, lalu disambung Matius 1 ayat 23. Kita baca Yesaya 7 ayat 14. Kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Lalu kita baca di dalam Matius 1 ayat 23. 2, 3. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, itu saja ya. Yang berarti Allah beserta kita. Ya, Yesaya dituliskan kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah dinubuatkan. Nah, kalau kita baca Yesaya tadi dengan Matius, ini penggenapannya ya. Saudara, persis apa yang dikatakan, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
bukankah luar biasa ya? Allah kita hebat. Tuhan Allah luar biasa. Kita boleh mengenal kepadanya dan kita boleh menerima firman-Nya. Ini kemurahan Tuhan. Ya, Saudara, kalau dibaca terus gitu ya Saudara, dalam perjanjian lama ditulis, perjanjian baru digenapi. Tuhan mau penyertaannya ini yang berarti Allah menyertai kita itu bukan dulu, bukan pada saat dulu itu ya, pada saat Yesaya itu bukan. Tapi bukan juga pada saat Yesus lahir, pada Matius menuliskan ini. Bukan hanya sampai situ, terus finish, selesai. Tidak, tetapi sampai hari ini. Sampai zaman kita ini, Saudara. Ini istimewa. Ya, ini luar biasa. Nah, bagaimana tanggapan kita, bagaimana respon kita dengan Immanuel ini? Ya, apa dianggap biasa itu ya, berita biasa ya, yang sebentar lagi kita memperingati Natal, Yesus lahir, anak darah itu disebutkan ya. Nah, kita merayakan ini tadi ya, sudah anak-anak sekolah minggu merayakan tadi pagi ya, senang sekali dengan semua hiasan yang dirancangkan, diberikan untuk apa? Juga sukacita, semarak, sukacita ya, menandakan bahwa Yesus lahir. Peringatan itu, tetapi yang paling perlu dalam hidup kita ini loh Saudara, adakah benar dia berimmanuel? Adakah benar dia tetap bersama kita? Ya. Bahkan kalau Tuhan berkata, dia mengatakan, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman ini. Kita belum selesai zaman ini ya. Belum selesai, masih ada zamannya. Ini zaman apa Saudara? Mungkin Saudara bilang, jangan zaman susah, zaman resesi, zaman COVID, zaman ini, ya terserahlah ya. Tapi itu yang kita alami. Waktu berganti waktu, zaman, keadaan, masa yang selalu berubah. Yang selalu tidak menentu. Tapi yang pasti, Tuhan yang memiliki janji itu, dia selalu tepat. Dia katakan, tidak sehelai pun dari rambutmu itu lepas, ya. Tetapi semuanya itu sudah terhitung. Semuanya sudah terhitung. Kalau Saudara baca di dalam Matius 10 ayat 30 tertulis seperti itu. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Betapa itu detail Saudara. Ya. Apalagi hidup kita. Karena kita berharga. Kita berharga di mata Allah. Kita sangat berharga seperti biji mata Allah. Tuhan katakan seperti itu. Dia katakan tidak bisa biji mata itu diusik ya. Wah, orang bisa marah, biji mata itu itu ya, gitu ya. Tidak bisa. Kamulah sebagai biji mata Allah. Ya, karena dia akan membela.
Benar ya saudara, biji mata ini kalau kita, kenapa kan cepet kedip ya toh? Mau ada apapun, cepet kedip ya, cepet sangat terpelihara. Allah sendiri katakan, karena engkau berharga di mataku. Saudara, syukur kepada Tuhan. Nah, cara Tuhan berimmanuel, cara Tuhan menyertai kita itu, kalau kita dengar kemarin ya, tentang siapa? Orang Majus ya, yang dia melihat bintangnya, lalu dia tahu arahnya, dia mengikuti dan mengikuti di mana bayi itu dilahirkan. Ya, orang Majus itulah orang yang mengerti perbintangan, astronom, ya, astrolog, ya, mengerti tentang bintang itu. Orang cendekiawan, orang pandai. Tapi dikatakan juga kalau kita baca di dalam firman Tuhan di sana, pada saat Yesus lahir, itu juga orang yang sederhana, orang yang sedang mengembalakan di padang belantara dengan membawa ternaknya. Di situ juga mendapatkan berita. Siapa dia? Itulah para gembala. Saudara, coba kita baca ya. Kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Saya baca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari itu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan berjumpa Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sampai di sini, saudara, kalau kita baca di sini tadi ada respon dari gembala-gembala yang sedang juga bertanya-tanya, tidak tahu, ya. Dengan kata lain, takut, ya. Tapi responnya gembala itu dia tenang, dia menjadi tenang karena ada malaikat Tuhan yang berkata, "Jangan takut, jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan
kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar. Sehingga gembala-gembala itu menjadi tenang. Saudara, tadinya juga enggak tahu. Ya. Tidak ada yang memberitahu. Ya, tapi itu terjadi. 700 tahun setelah Yesaya menubuatkan, maka terjadilah kelahiran itu. Ya. Nah, disinilah betapa luar biasa Tuhan itu. Dia bisa menyampaikan berita kesukacita itu. Bukan hanya kepada orang Majus yang kemarin kita baca, tetapi juga kepada gembala. Saudara, cara Tuhan bisa menyampaikan berita itu dengan bermacam-macam caranya. Cara Tuhan bisa menunjukkan bahwa aku ada menyertai kamu, ber-Immanuel. Itu dengan macam-macam caranya, saudara. Ya, nanti saya ajak saudara untuk juga merenungkan bagaimana orang Israel, ya. Tapi saya akan selesaikan di sini, ya. Dan disebutkan malaikat itu dengan sukacita, malaikat bersama bala tentara surga memuji Allah. Bukan hanya dia menyampaikan kepada gembala, tetapi dia juga memuji Allah. Ya saudara, kalau saudara baca ayat 13 dan 14, kan dikatakan, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Surga menjadi saksi. Surga menjadi saksi. Ya. Apa? Dengan memuji-muji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di bumi, di antara manusia yang berkenan, yang bisa menyambut pemberian Allah ini. Ya, tidak semuanya bisa mempercayai. Tidak semua sampai hari ini. Orang Israel belum seluruhnya menerima Yesus itu sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Dia masih menantikan Mesias kapan ya datang ya? Mesias kapan ya? Kenapa? Seperti ada firman Tuhan katakan. Seperti selubung itu yang menutupi mereka. Sehingga dengan terbuka mata tapi tidak melihat. Telinga terbuka tapi tidak pernah mendengar. Saudara, itu artinya apa? Ada selubung yang menutupi. Nah, kalau itu masih tertutup bagi umat Israel, artinya masih ada kemurahan untuk kita, Israel rohani ini, untuk mengenal kepada Dia. Ya, Tuhan punya rencana. Mengapa dikatakan hati mereka tegar, tengkuk mereka tegar, tengkuk? Tidak ada seperti orang Israel. Karena apa? Karena Tuhan mau umat yang bukan Israel ini loh, tergabung dahulu, masuk untuk mengenal kepada Dia, menerima Dia. Baru nanti kalau sudah selesai, Tuhan katakan sudah cukup bagi bangsa kafir. Kita bukan Israel disebut kafir. Sudah cukup, stop. Sekarang janjiku kepada umat Israel. Maka mereka akan berduyun-duyun datang mengenal. Oh, mereka akan menyambut, mereka akan berkata, inilah Mesias, inilah Yesus, inilah. Setelah selubung itu dibukakan. Saudara, jangan anggap ringan kesempatan yang masih ada ini. Jangan anggap remeh kalau masih ada hari ini.
Jangan keraskan hati kita. Pakai kesempatan ini untuk mengenal Tuhan. Untuk mengasihi Dia, untuk merasakan Dia berimmanuel dengan kita. Saudara, ya, jadi di dalam Lukas 2 tadi kita lihat gembala itu bisa merespon, mencari, tidak takut karena berita dari malaikat tadi. Dan malaikat itu bersama-sama dengan bala tentara surga memuji Tuhan Allah. Bahkan minggu yang lalu kita dengar bahwa orang Majus itu pergi melihat bintangnya, melihat bintang. Tapi dia dicegah dengan mimpi, jangan kembali ke sana. Kenapa? Karena ada yang berniat jahat. Siapa itu? Herodes. Jangan, berita itu percuma, tidak perlu Herodes. Karena dia berhati jahat untuk mau membunuh Yesus. Allah itu tahu, ya. Kalau sekiranya orang Majus itu tidak dengar-dengaran, ya juga mungkin lewat situ ya. Mungkin juga Herodes juga tahu, akhirnya juga datang. Begitu ya saudara, bukan untuk menyembah tapi membunuh. Nah itulah perlunya ketaatan, kepekaan, mengerti, melihat bintangnya, mengerti maksudnya. Saudara, saya bandingkan dengan umat Israel. Pada saat mereka keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan, untuk keluar dari Mesir ini juga tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Kalau kita baca gitu ya sepertinya seperti biasa. Tapi kalau kita ada di dalamnya, saudara, benar tidak mudah. Coba kita lihat ya saudara, kita baca di dalam Ulangan 31. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saya baca. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Saudara, ini pada saat mereka keluar ya, generasi yang kedua. Jadi bukan generasi yang seperti di Keluaran, kisah di Keluaran. Makanya diulang diberitahukan lagi. Ya, diceritakan lagi oleh Yosua. Generasinya sudah beda, saudara. Ya, mungkin kalau kita ya generasi kita, orang tua kita lah ya, atau opa, oma ya, akan diberitahukan, kita tidak bisa mengerti benar sesuai apa yang terjadi ya. Oh dulu zaman Jepang itu begini dan begini, tahun itu waktu itu begini, kita dengar tok ya. Tahun 42, 45 mungkin itu ya, Jepang ya. Nah waktu saya dengar itu karena tidak mengalami di situ, saya hanya berita, oh gitu ya, tidak bisa mengerti kan? Ya saudara, makanya diceritakan, ini loh terjadi seperti itu. Tidak mengalami sendiri saudara. Nah pada saat ulangan ini adalah pada saat generasi sudah yang tua, sudah banyak yang meninggal ya. Tapi generasi Joshua dan ya Kaleb dan Joshua itu yang meneruskan. Musa katakan, aku tidak akan lama, tidak lama. Dia akan terus mengatakan apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, nah di sini sebutkan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu.
di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau, Dia tidak meninggalkan engkau. Jangan takut, jangan patah hati. Bisa saya bayangkan gini, Dia sendiri di depanmu. Berarti kalau di depan, itu kan kita memandang. Ya, kita bisa melihat di depan. Ya saudara. Ini dituliskan di dalam, kalau saudara baca nanti di dalam Keluaran ada itu ya. Nah, Dia sendiri ada menyertai engkau. Menyertai pasti tidak di depan. Menyertai pasti di dekat gini ya saudara. Apa sih? Terima kasih Tuhan, benar. Seringkali umat Israel itu bisa mengalami Tuhan, Allah berimmanuel, bahwa ada Tuhan pada saat dia melihat di depan. Contohnya apa? Contohnya pada saat mereka melihat tiang awan, tiang api. Mereka melihat apa tandanya? Tiang awan itu berpindah, tiang api itu berjalan. Apa tandanya? Apa maksudnya? Itulah Tuhan mau menyertai. Tapi bagaimana respon? Bagaimana respon umat Tuhan ini yang melihat tiang awan, tiang api itu? Pindah cepat, ya, semua yang ada kemah itu dipreteli semua, saudara, diringkesi, berangkat. Tidak ada orang yang bisa katakan, duh capek, biar dah jalan sana. Sudah aku tidak mau, aku diam aja. Ketinggalan saudara. Jadi memang dibuat seperti itu. Inilah menunjukkan ketaatan. Bagaimana orang mau taat? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mau menurut? Ya, saudara. Sebab dia sendiri akan berjalan di depanmu. Ya, pengalaman tiang awan dan tiang api. Dengan mata melihat. Sudah bergeser, sudah pindah, ayo cepat-cepat mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya. Pasti juga banyak yang gerutu, saudara. Banyak yang marah. Banyak yang ngomel. Musa sekarepnya sendiri. Siapa yang mau ngajak? Mau ke sini? Kurang kuburan kah? Di Mesir kurang kuburan kah di sana? Kok kita mau dibawa kemana ini? Jadi perkataannya itu sudah salah semua, saudara. Menyalahkan Musa. Menyalahkan keadaan. Padahal tidak tahu bahwa Tuhan menuntun. Tuhan mau menyertai. Ya, dia tidak akan meninggalkan. Aku ada di depanmu, tapi aku juga menyertai engkau. Menyertai. Bukan lagi mata yang melihat, tetapi mungkin pendengaran aja ya. Ada di samping. Ya, apa yang didengar, itulah perintah-perintah. Itulah firman Tuhan. Saudara, ini bisa salah saudara. Telinga ini bisa salah. Musa, pada saat dia dikatakan yang kedua, untuk umat Israel itu kehausan air ya. Wah, sangat ngomel. Ya, Musa diperintahkan, katakan saja kepada gunung batu itu. Tapi karena tekanan, karena omelan, karena segala yang dirasakan dari banyak umat ini, Musa juga enggak tahan, saudara. Dia punya tongkat. Ya, tongkat itu menunjukkan komando atau kalau dalam arti kuasa. Wah, Musa dengan emosi dia pukul itu. Padahal hanya katakan aja. Musa sudah marah, saudara. Dia pukul. Nah, pada saat dipukul, keluar gak airnya? Hah? Keluar. Coba dipukul gak keluar. Gimana, saudara?
Mati Musa. Ya, kadang-kadang masih diberikan kesempatan, kamu itu salah. Tapi kamu masih, aku berikan kesempatan. Ya, tetap air itu keluar. Umat Israel nggak tahu apa-apa. Wah, meminum dengan puas. Tapi Musa terketuk hatinya. Kau salah. Siapa yang nyuruh kamu pukul? Dia terketuk, Tuhan ampuni. Aku salah. Ya, sampai dengan kesalahan-kesalahan itu Musa dikatakan tidak masuk tanah perjanjian, saudara. Padahal Musa itu adalah orang yang sabar, sangat sabar di dunia ini. Ya. Nah, ini loh saudara, saya lihat di sini sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai. Menyertai berarti ada menyertai. Telinga ini masih bisa mendengar. Tapi seringkali pendengaran ini tidak pas sehingga memicu emosi itu Musa terjadi. Tetapi juga pada umat Tuhan, Musa menyampaikan, kalian pada hari yang ketujuh mana tidak akan turun. Mana tidak akan turun. Jadi gunakan hari yang keenam untuk mengambil mana itu 2 kali lipat. Biasanya setiap hari 1 gomer, ya. 1 gomer kalau dalam kamus itu disebutkan 1/10 eva, gitu ya. 1 gomer setiap hari. Tapi pada hari yang keenam double 2 kali. Karena apa? Karena hari Sabat itu mana tidak akan keluar, tidak akan turun. Ya. Saudara, umat Tuhan itu diberi peraturan seperti itu. Ada yang benar melakukan. Oh, hari ketujuh kita tidak bisa menerima mana tidak tertentu. Hari ke-6 aku harus ngambil double, ya, double porsi. Tapi kemungkinan juga timbul di situ pemikiran yang melebihi itu, tidak lagi taat, tapi serakah. Kenapa hanya 2? Kenapa tidak 4 sekali? Capek-capek, biar besok hari pertama, hari kedua aku enggak apa-apa, tidur terus. Ya, mungkin seperti itu ya saudara. Tapi firman Tuhan katakan, pada saat dia mengambil lebih, maka esok harinya itu akan menjadi berulat saudara. Saudara nanti baca di dalam Keluaran. Ini menandakan apa? Betapa Tuhan itu punya peraturan yang mau supaya umat Tuhan itu mentaati. Lah kalau ditaati akan melihat pemeliharaannya, mujizatnya. Tetapi umat Tuhan itu pada saat itu mereka banyak yang sudah menyalahgunakan kepercayaan itu, firman itu. Ya, nanti saudara baca. Makanya saudara disebutkan di dalam apa ini? Peti perjanjian itu diperlukan mana ini ya, diambil 1 gomer mana. Untuk apa? Untuk supaya tahu, mengingat. Ya, di dalam peti perjanjian itu ada apa ini? Tongkat Harun, ada 2 loh batu, juga ada mana, ya. Supaya mengerti. Ya, manusia itu hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi perlu kalau dia boleh mau mentaati firman Tuhan. Nah saudara, inilah beberapa hal yang kita tahu.
Tuhan mau bersama, selalu ada menyertai, tidak pernah meninggalkan, artinya berimmanuel. Tetapi bagaimana respon kita manusia ini, ya? Nah, Immanuel itu penyertaan, disebutkan penyertaan Allah. Penyertaan Allah ini tidak menghilangkan masalah. Ya, oh karena aku disertai Tuhan, jadi masalahku enggak ada sama sekali. Bukan, saudara. Ya, bukan itu. Tetapi Immanuel itu memberi kemampuan kepada kita untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Ya. Jadi kalau Allah ada di pihak kita, bukan berarti semuanya mulus. Semuanya enggak ada masalah. Tetap ada, tetapi kita bisa menyelesaikan. Ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada janji Tuhan, ada firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir, sampai kesudahan alam. Ya saudara, mari kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani apa kata firman Tuhan di dalam Ibrani? Ibrani 13 ayat 5b. Ya. Ibrani 13 ayat 5b. Ya saya baca 5 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jangan jadi hamba uang. Ya, maksudnya diperhamba, jangan, tapi kita menjadi tuan. Ya, atas uang itu bisa mengatur, manage, oh ini aku diberkati begini, aku harus ini dan ini dan ini. Jangan diperhamba. Karena mau uang ini, ayo terus, ayo lakukan supaya dapat uang, ya, supaya cukup. Jadi tidak habis-habisnya. Hari yang kita lalui ini, pagi untuk malam, malam untuk pagi. Ya, tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan, tidak ada lagi sabat, ya, perhentian. Maka semua apa yang didapatkan, maka itu akan menjadi berulat. Ya, firman Tuhan katakan, apa yang dikumpulkan, memang itu harus dimakan. Tapi karena serakah, ya, bukan bagiannya, bukan takarannya, diambil semuanya sampai besok, tidak kemakan, saudara. Berulat, sia-sia. Nah, semuanya ini untuk apa? Untuk satu pelajaran bagi umat Tuhan. Biarlah dalam hidup ini kita semuanya bisa merasakan kasih Tuhan. Natal bicara tentang kedatangan Tuhan yang pertama, ya. Kalau kita selalu memperingati Natal, yaitu Yesus datang sebagai bayi, ya toh. Tuhan Yesus, kita memperingati kelahiran Yesus, tetapi pada hari ini, saat ini juga kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan dialami, akan tergenapi. Kalau kita lihat, yaitu di dalam Wahyu. Saudara baca di sana, ya, di dalam Wahyu.
kedatangannya. Dia tidak menunda lagi. Sehingga tadinya orang yang menolak, tetapi pada saat itu semua akan melihat, semua akan mengakui bahwa dialah Allah, dialah Yesus. Tapi akhirnya kasep, saudara. Ya, itulah sebabnya jangan sampai waktunya itu kasep, ya, sudah terlambat mengakuinya. Tetapi pada masa antikris, pada masa antikristus, tidak lagi bisa menikmati, harus dibayar dengan darahnya sendiri, dengan cucuran darahnya sendiri. Saudara, betapa kita perlu minta kemurahan Tuhan, supaya dalam hidup ini, pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tidak didapati. Firman Tuhan katakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh pada jemaat-jemaat itu. Saudara baca nanti Wahyu 2 dan 3, itu ada berapa kata-kata itu. Siapa bertelinga? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat itu. Siapa yang bertelinga? Berapa kali nanti? Karena ada 7 jemaat di Asia Kecil. Ketujuhnya jemaat ini semua diberi firman seperti itu. Ya, firmannya cukup keras, tapi untuk mengingatkan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jangan merasa santai. Tuhan melihat kamu gak panas, gak dingin, suam-suam kuku. Ya, banyak kekurangan. Tapi kalau kita mau mendengar, kita mau meresponi, kita ada kesempatan. Oh benar Tuhan, Engkau ber-Immanuel bersamaku. Ya, ayat yang terakhir kita baca 2 Timotius 4. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini tulisan Paulus kepada Timotius, disebutkan sekarang tersedia bagiku, bagi Paulus, mahkota kebenaran yang akan dikarunia kepadaku, ya, oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk kita. Ada pahala, ada mahkota kebenaran. Karena kita mau mendengar, mau melihat, mau mengerti apa Tuhan yang katakan, apa maksud Tuhan di balik semua ini. Di balik semua peristiwa yang kita hadapi. Dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita lihat pada saat aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku berjalan di depanmu. Apa yang kita lihat? Aku ada menyertai. Apa yang kita dengar? Saudara, kita yang mengerti semuanya dan Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Kalau masih ada hari ini, kalau masih kita bisa mendengar, kesempatan untuk kita kembali kepadanya. Benar-benar supaya kita mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Bukan ngomong kosong, bukan kata orang, tapi aku mengalaminya. Amin. Ya, Tuhan berkati kita semua. Kita akan menyanyikan Immanuel, Immanuel.
nama yang disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, haleluya Yesus. Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Amin, haleluya. Amin Yesus, terima kasih. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel.
saya minta Ibu Lili akan berdoa. Immanuel, Ibu Lili. Namanya disebut dengan kita. Namanya disebut Terima kasih Tuhan Yesus atas segala anugerah-Mu. Engkau selalu menyertai dalam hidup kami Tuhan. Hingga sampai saat ini kami ada. Ini semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapak. Biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan dalam kehidupan kami. Dari awal tahun ya Tuhan. Hingga pada saat ini kami akan mengakhiri tahun di 2022 ini Tuhan. Terima Engkau kami, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Engkau selalu berada di depan kami Tuhan. Menuntun langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Atas segala kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya, terima kasih. Inilah ungkapan kami ya Bapa. Untuk berterima kasih kepada-Mu. Kalau sebentar lagi kami sudah mengakhiri di akhir tahun ini Tuhan. Ini semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala firman yang telah Mu berikan dalam kehidupan kami. Firman yang telah kami dengar Tuhan. Bapa, firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan. Untuk kami selalu dekat kepada-Mu. Untuk kami selalu lekat kepada-Mu Tuhan. Apapun permasalahan kami, hanya Engkau yang bisa memberikan jalan keluar Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada saat ini Tuhan. Berkati dengan limpah rahmat-Mu Tuhan. Agar kami domba-domba-Mu ini semakin mengerti akan kasih-Mu. Semakin merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kepada-Mu aku berdoa. Kepada-Mu aku mohon ampun. Kami semua memohon ampun atas segala dan dosa kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Dengan sukacita kita naikkan pujian Tuhan Allah di tengah kita.
kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan berita pada minggu depan. Natal umum Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 5 sore. Nanti ada rapat Natal sebentar saja. Harap yang ditunjuk bertugas bisa tinggal untuk pengarahan yang terakhir ya. Karena Bapak Fejang dan Bapak Songkian perlu mengikuti rapat, jadi ada saudara-saudara yang ikut antar jemput bisa tinggal sebentar juga. Acara Sabtu tutup tahun tanggal 31 Desember jam 8 malam sampai selesai. Ada ramah-tamah bersama. Dan minggunya besok tanggal 1 Januari ibadah raya, tidak ada perjamuan suci. Tapi perjamuan suci akan diadakan pada minggu kedua. Dan kita doakan juga buat Ibu Samuel yang saat ini sakit beberapa hari tidak bisa bangun katanya ya. Saudaraku, kita mau doakan, kita mau akhiri ibadah pada saat ini. Saya mohon semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doa Yabes, saya serahkan kepada Ibu Gembala. kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih. Tuhan akan menjadikan kami saksi-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, berikan kemurahan-Mu untuk kami bisa menjadi berkat. Oh sehingga seluruh keluarga kami siapapun bisa mengalami penyertaan Tuhan bersama-sama. Immanuel, Allah bersama kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan. Engkau tetap masih memberikan kemurahan untuk kami. Engkau siap selalu menyediakan diri untuk menyertai kami Tuhan. Berikan Tuhan kepekaan hati, juga pendengaran. Oh kepekaan untuk mendengar akan rencana Tuhan, kasih Tuhan melalui teguran Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Melalui setiap pengalaman hidup yang kami hadapi, kami bukan malah jauh dari Engkau, tapi kami mau terus mendekat kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu Tuhan satu persatu, apapun yang menjadi pergumulan hidup Tuhan, Engkau tidak meninggalkan. Engkau tidak akan meninggalkan. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang keluar kota, juga Tuhan lindungi, tibakan kembali dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan persiapkan kami untuk bisa kami merayakan hari Natal dengan sukacita yang daripada Allah saja. Terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa juga untuk Ibu Samuel yang sakit beberapa hari vertigo. Tuhan pulihkan kesehatannya dan dia boleh ibadah kembali pada hari Natal nanti. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Engkau berkati anak-anak-Mu semua yang terlibat, yang mengambil bagian dalam panitia Natal. Berikan hati yang mengasihi Engkau untuk kami saling bisa melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau tolong sebentar kami akan rapat, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan
kasih-Mu yang mengikat, mempersatukan kami bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami pulang, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kami. Untuk kami bawa pulang, untuk kami bersama-sama menikmati bersama keluarga. Kami percaya Tuhan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Itu janji Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.